Shalom. Mari semua kita bangkit berdiri, kita mau menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita mengucap syukur bahwa Dia Allah yang hebat dan Allah yang luar biasa. Masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita tahu di beberapa tempat banyak umat Tuhan yang tidak dapat menikmati ibadah karena bencana yang terjadi. Tapi hari ini ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini, mari kita menikmati, kita mau merasakan kebaikan Tuhan yang sungguh-sungguh indah dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini, ketika Tuhan boleh mengizinkan, kita akan menaikkan doa untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan Tuhan hari ini untuk kehidupan kita. Untuk kita boleh menaikkan doa dan ucapan syukur kita. Mari kita menaikkan doa kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Hari yang luar biasa yang masih Tuhan izinkan untuk kami beribadah. Terima kasih untuk kesempatan dan perkenanan yang Engkau izinkan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Engkau boleh meluputkan kami Tuhan dari mara bahaya bahkan kecelakaan kuasa maut. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, kami tahu ketika kami boleh ada sampai dengan hari ini, kami percaya ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan siapkan. Karena itu kami bersehati pada pagi hari ini. Kami melepaskan berkat untuk setiap umat Tuhan yang pada hari-hari ini Tuhan, mereka tidak sempat melakukan ibadah karena bencana yang sedang melanda hidup mereka Tuhan. Mereka ada dalam kesedihan, mereka ada dalam keterpurukan. Karena itu saat ini Tuhan, kami meminta belas kasihan Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan mengalir memenuhi seluruh umat-Mu Tuhan. Mengalir karena kami tahu damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran manusia akan sampai kepada seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan, datang meninggikan nama-Mu, datang mengagungkan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Makasih Tuhan, sebab sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan
kasih Roh Kudus. Mengalir di hati kami Tuhan. Biar kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang terutama dalam hidup kami. Hanya Engkau yang terutama. Hanya Engkau yang terutama Tuhan. Ajari kami mengerti kasih-Mu. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih Allah, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Amin. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam hati menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam roh. Sekali lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Pujilah namamu Yesus. Terima kasih atas semua kehebatan yang Tuhan izinkan kami terima sepanjang minggu ini. Kami berkumpul pagi ini dan kami menyatakan sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menari, kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan kami. Karena itu Bapa, pagi ini kami berdoa, mari izinkan kami menemukan Engkau dalam ibadah ini Tuhan. Dan biar kemuliaan-Mu turun meliputi setiap kami. Dan biarlah kasih kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami berdoa, biarlah Allah yang hebat itu, kuasa kebangkitan yang hebat itu ada bersama-sama dengan kami di tempat ini pagi ini. Kami akan mulai ibadah kami pagi ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, amin. Allah yang hebat. Alangkah limpahnya kebaikan yang Dia simpan dan yang Dia lakukan bagi kita. Mari beri tepuk tangan sekali lagi. Yesusku dahsyat. Yes.
Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepada. Sebab Dia setia, Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Kau terhebat, Kau yang terhebat, terhebat. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar. Amin. Yes. Hanya Yesus yang terhebat. Haleluya. Dia Allah yang hebat. Dia tidak pernah sekalipun ingkari janjinya, amin. Apa yang difirmankannya pasti digenapi karena Dia Tuhan yang benar. Tidak ada kecurangan di dalamnya. Ya gunung batu dan keselamatan kita. Mari bertepuk tangan lebih lagi. Amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan Tuhan, oh yes, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Bertepuk tangan bagi gunung batu kita. Keselamatan. Yes. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku. Di tangan-Mu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang
duduk kembali Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita ke hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Keperkasaanmu, kemuliaanmu, kemasyuranmu melebihi dari segalanya Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Kami bangga menjadi milik kepunyaanmu Tuhan. Karena tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Sekalipun ada badai yang kami hadapi, sekalipun ada masalah yang kami hadapi, tangan-Mu selalu menopang kami, mengangkat kami selangkah demi selangkah menjadi lebih tinggi, menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat semua yang Kau berikan bagi kami untuk kami nikmati, untuk kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap berkat yang Kau izinkan untuk kami terima dalam hidup kami Tuhan. Saatnya kami ingin mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Persembahan sepersepuluhan kami, persembahan syukur kami, persembahan sulung kami, persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu, sebagai bentuk ketaatan kami kepada firman-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan hati-Mu berkenan atas setiap apa yang kami bawa pagi hari ini di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati semua kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan lewat media sosial kami, ada rekening yang sudah kami tertera di media sosial. Bapak Mama boleh bisa mentransfer persembahan sama Bapak Mama di rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Bukan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Allahku yang setia. Mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Angkat pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
berkata jangan takut. Kau berkata, Amin. Jangan takut. Kau beriku kemenangan. Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidup untuk selamanya. Haleluya, ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, tanganmu, namun tanganmu selalu menopang hidupku.
Kau luar biasa Tuhan. Sadaya dalam baralaya raya Karaya dalam baralaya raya penuhi setiap hati yang haus. Daya waratari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan karena Engkau Allah yang setia bagi semua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang setia mengizinkan diri untuk mati bagi kami, mengizinkan diri untuk mengorbankan diri bagi setiap kami. Terima kasih, walaupun Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, tapi Allah Engkau mengambil rupa seperti seorang hamba, turun ke bumi, melayani setiap kami, melayani kami semua dan memberkati kami semua. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini. Kami berdoa biar firman Tuhan yang Tuhan izinkan kami terima pagi ini memberkati setiap kami, menumbuh kembangkan iman kami, membuat kami berdiri teguh dan maju terus untuk kehebatan-kehebatan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah kasih kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu bekerja bersama-sama dengan kami pada saat hamba-Mu membagikan kebenaran firman Tuhan dan pada saat kami semua mendengarkan, biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dalam ibadah kami pagi ini, dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Terima kasih sudah datang beribadah bersama dengan kami pagi ini. Bapak Ibu, terima kasih sudah datang. Kita sudah masuk dalam 3 bulan yang lalu kita kampanyekan tentang hebat dan ambil seluruh bicara tentang hebat. Dan hari ini kita akan masuk dalam seri-seri tentang hebat mulai dari kata hamba. Hebat seperti yang kita ketahui bersama telah terbagikan dan mulai dari tema kita tahun 2021 yang berhubungan dengan hebat terdiri dari singkatan dari hamba, energik, berharga, aktif dan terpercaya. Sebelum saya masuk dalam pemberitaan firman Tuhan seperti ini, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita menyembah Tuhan dan kita akan sama seperti apa yang kita sembah. Kitab Mazmur berkata, dalam kitab Mazmur 115 ada salah satu ayat yang berkata bahwa saat kita menyembah maka kita akan sama seperti apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Yesus Tuhan kita, maka kita akan sama seperti Yesus Tuhan, seperti visi misi dari gereja kita. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu menyembah Tuhan, kalau Bapak Ibu mempunyai kebiasaan menyembah Tuhan, maka penampilan kita adalah penampilan yang mempesona. Karena itu pasti kita akan, yang pria-pria pasti ganteng-ganteng. Wah, ya toh? Yang wanita-wanita pasti cantik-cantik. Karena kita sama seperti Tuhan kita yang mempesona. Tuhan kita mempesona. Dari tadi kita menyembah Tuhan yang mempesona. Karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita mempunyai kebiasaan menyembah Tuhan di kehidupan kita, maka pancaran-pancaran Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu akan membuat kita terlihat mempesona. Di dalam setiap dimanapun kita terlihat mempesona. Ada lagu apalah dibilang sekarang mungkin terpesona. Ya toh? Orang akan melihat kita akan terpesona karena ada Roh Tuhan di tengah kita. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang di dalamnya nanti saya akan menyampaikan tentang terpesona. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar tentang hamba. Hari ini kita akan belajar tentang hamba. Dasar kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita, yaitu ada 3 ayat dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Kemudian Filipi 2 ayat yang ke-6 dan 7. Dan Matius pasal yang ke-20 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Ayat Lukas 17 ayat yang ke-10 kita sudah tahu, saya membacakan ulang bagi kita. Demikian juga kamu,
apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Di dalam beberapa terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya mengutipnya, bilang begini, kami hanya pelayan biasa. Kami hanya melakukan kewajiban-kewajiban kami. Selanjutnya, dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, saya membacakan bagi kita, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggapnya kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Bahasa yang dipakai dalam bahasa itu adalah doulos, dan bersama arti dengan kata hamba dalam bahasa Indonesia yang artinya budak. Mengambil rupa seorang budak dan menjadi sama seperti manusia. Matius pasal yang ke-20 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28 saya bacakan bagi kita. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, bisa kita katakan barang siapa ingin menjadi hebat. Dalam bahasa Inggris dikatakan great, dan great bisa diterjemahkan sebagai hebat. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, ingin menjadi hebat di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tembusan bagi banyak orang. Hari ini kita akan belajar bagian dari hebat yang berhubungan dengan hamba. Dan saya memberi judulnya, beri nilai tambah. Saya memberi judul, ketika kita hadir sebagai bagian dari sebuah jemaat Tuhan, dan sebagai bagian dan kita merasa bahwa kita hanya hamba, kita merasa bahwa kita hanya bagian biasa saja, kita merasa bahwa apa yang saya lakukan adalah bagian dari dilakukan sebagai seorang hamba, maka mari kita beri nilai tambah di dalam kehidupan berjemaat kita. Mari kita beri nilai tambah di dalam sekitar tempat kita ada. Mari kita beri nilai tambah di dalam tempat pekerjaan kita. Mari kita beri nilai tambah di dalam lingkungan kita. Hari ini saya mau membagikan bagian ini. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya ciri utama seorang yang punya hati hamba. Seorang yang ada hamba di dalamnya. Ada 4 ciri utama ketika saya apa ciri utama dari orang yang punya hati hamba. Atau ciri utama dari seorang hamba. Pertama, dia tidak punya hak lagi atas hidupnya. Ketika dia menyatakan bahwa dia hamba Kristus, maka bukan dia punya hak lagi atas hidupnya, tapi hak-hak Kristus, seluruh kehendak-kehendak Kristus harus ada dalam hidupnya, dan dia sudah tidak punya hak atas dirinya. Yang kedua, seorang hamba harus sabar dan punya hati yang lemah lembut. Dan yang ketiga, seorang hamba pasti taat. Dan yang keempat, seorang hamba pasti rendah hati. Saya mengambil gambar perayaan 50 tahun pelayanan OPA dalam jemaat GB Mawar Saron. Waktu kita, saya lupa tahunnya, tapi pas dia tahun 2016 kira-kira tanggal-tanggal itu. Dan tahun itu, dan pada waktu itu OPA membasuh kaki dari setiap murid-murid yang melayani bersama dengan OPA, setiap pelayan yang Tuhan yang melayani bersama dengan OPA. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, ada pesan yang OPA sampaikan ketika OPA membasuh kaki para pemimpin itu. Nah, OPA bilang begini, mari terus melayani Tuhan, mari terus melakukan kehendak Tuhan di kehidupanmu. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama dengan saya dari 4 poin yang berhubungan dengan ciri dari seorang hamba. Dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, Tuhan Yesus berkata begini, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku,
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, mengikut aku. Ketika berhubungan dengan hamba, maka akan berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama, yaitu berhubungan dengan mengikut Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, yang berhubungan dengan menyangkal diri, dan kemudian berhubungan dengan pikul salib. Saya pasti meyakini bahwa Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, baik yang orang dewasa, baik yang orang muda, baik yang sementara ini anak-anak remaja, saya pasti memahami bahwa Bapak Ibu pasti pernah mendengar dan pernah menyampaikan juga mungkin dalam pemberitaan firman Tuhan, ataupun juga pernah mendengar kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan bagian ini. Saya mau menyampaikan dan mengingatkan kembali, ketika kita bicara tentang penyangkalan diri, ketika kita bicara tentang tidak punya hak lagi, menyerahkan hak, maka kita akan tahu pasti 3 bagian ini. Ketika dia mengakui dia pengikut Kristus, maka pasti dia menyangkal diri. Ketika dia mengaku dia pengikut Kristus, setelah dia menyangkal diri, pasti dia pikul salib setiap hari. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya ingin memberi 4 hak yang perlu diserahkan. Pada dasarnya ada 4 hak yang perlu diserahkan sebagai orang percaya. Ketika kita menyerahkan diri dan mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan. Hak yang pertama, saya mengutip dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga, berkata demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hak untuk dihargai. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, kita menyerahkan hak kita. Dan salah satu hak yang perlu kita serahkan adalah hak untuk dihargai. Seorang hamba harganya sudah hilang karena dia mengikuti harga dari tuannya. Karena itu ketika kita mengaku kita hamba Kristus, ketika kita mengaku pengikut Kristus, ketika kita mengaku bahwa kita mengikut Kristus dan menyangkal diri dan memikul salib kita, maka kita harus menyangkal diri. Maka kita harus menghilangkan rasa ego kita untuk merasa harus dihargai di setiap kesempatan kita. Kita harus belajar untuk menghargai orang dan belajar untuk menghindari menuntut orang menghargai kita. Ketika kita bicara tentang hamba, maka kita akan bicara tentang bagian ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, hari ini salah satu poin penting yang saya tekankan dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini, yaitu berhubungan dengan kita harus belajar menghargai orang. Dan kita belajar juga tidak menuntut orang menghargai kita. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Bagian yang kedua dalam tentang penyerahan hak yang kedua yang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama. Roma pasal 12 ayat yang ke-19 berkata begini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Firman Tuhan, hak untuk membalas. Ketika bahasanya disolimi, dibuat salah dalam beberapa hal, saya pergi ke rumah, lalu saya bilang dengan opa, apa tindakan untuk membalas? Dia diam, tidak omong dia bilang. Terus dia bilang, serahkan saja pada Tuhan, biar Tuhan yang melakukan. Kita juga tidak boleh berdoa untuk Tuhan balas dia. Tidak boleh, serahkan saja kepada Tuhan. Salah satu nilai yang opa tanam tentang kehambaan adalah, walaupun orang menyakiti kita, walaupun mereka bahkan berusaha untuk menaruh kita di ujung seperti telur di ujung tanduk, mereka menaruh kita sama seperti mangsa dari harimau yang sudah berhari-hari lapar. Kita harus mengambil keputusan untuk tidak membalas, karena pembalasan itu hak Tuhan. Kita menunggu waktu Tuhan membalas. Pada saat kita menunggu waktu Tuhan membalas, maka kita juga tidak perlu untuk berdoa, Tuhan balaskanlah. Tapi kita menyiapkan diri, kita menahan diri. Bapak Ibu Tuhan Yesus, mari kita menahan diri kita.
ketika ada orang atau ada lingkungan, ada situasi yang hari ini mengizinkan kita untuk sakit hati, bahkan membuat kita tidak bisa merasa bahwa saya tidak dihargai, saya dihina. Keputusan-keputusan yang diambil itu membuat saya menjadi pribadi yang tidak baik, menjadi pribadi yang tidak berhasil, kelihatan sebagai orang yang tidak baik. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, saya mau mengajak ke Bapak Ibu untuk menyerahkan bagian ini kepada Kristus, yaitu menyerahkan hak membalas. Saya masuk dalam masa situasi sebagai bagian dari ASN dan hampir 18 tahun sebagai ASN, saya hanya ada berputar-putar di eselon 4 dan kelihatan sebagai seorang yang tidak cerdas. Dia hanya tidak pernah naik. Itu kelihatan sebagai seorang yang tidak cerdas. Ada kesempatan saya marah, saya minta Tuhan membalas. Saya berdoa, aduh Tuhan, kesempatan balas. Tapi ada kesempatan Tuhan ingatkan saya. Pembalasan itu hak Tuhan, bukan hakmu. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, hari ini saya mau menyampaikan bagian ini. Taruh bagian-bagian itu. Mungkin orang bikin sakit kita. Mungkin orang menyampaikan kata-kata yang jahat kepada kita. Bahkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang jahat kepada kita. Mungkin. Tapi sebagai seorang hamba Kristus, sebagai jemaat Mawar Saron Soe yang menetap hari ini kita sebut sebagai gemas hebat, dan bagian salah satunya berhubungan dengan hamba, saya mau mengajak Bapak Ibu, mari mengizinkan sabarmu tumbuh di hidupmu, roh kesabaran itu tumbuh di hidupmu, dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, karena pembalasan itu bukan hak kita, itu hak Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, bagian berikut dari hak yang perlu diserahkan dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini berhubungan dengan hak memiliki. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, menyerahkan seluruh hak hidup kita kepada Tuhan, maka kita adalah milik Kristus. Karena itu segalanya kita dari awal dari Kristus, untuk Kristus, dan hidup kita bagi Kristus. Ketika kita menyerahkan hidup kita dan menjadi milik Kristus, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, mari beri nilai tambah di komunitas kita, karena kita milik Kristus. Bagaimana saya memberi nilai tambah di komunitas saya? Saya ada dalam gereja Tuhan, maka saya akan datang berkontribusi, saya hadir. Gampang sekali untuk memberi kontribusi pertama, ketika memberi nilai tambah sebagai bagian dari sebuah komunitas, datang dalam ibadah. Pada saat kita ibadah rayon, maka ada kesempatan harus kita ambil keputusan untuk memberi nilai tambah. Saya beri nilai tambah untuk ada dalam ibadah rayon. Bapak kasih Tuhan Yesus, dengan cara menghargai, memberi penghargaan kepada orang, kepada tuan rumah di mana ibadah itu ada. Ketika saya datang dalam ibadah dalam sebuah rumah tangga, maka yang pertama adalah saya memberi nilai tambah untuk hadir di rumah itu. Lalu kemudian saya menghargai tuan rumah ketika saya datang beribadah. Kalau kita sebagai jemaat GBI Mawar Saron, kalau kita tidak mengambil keputusan untuk datang beribadah di dalam sebuah rumah, hari ini saya menyampaikan bagian ini. Kalau kita tidak, maka kita tidak mau memberi nilai tambah di rumah itu. Kalau kita tidak hadir di rumah itu, maka kita tidak menghargai tuan rumah itu. Hari ini saya mau menyampaikan bagian ini. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang menanam nilai hamba, sebagai gereja yang menanam nilai hamba dalam jemaat GBI Mawar Saron Soe, saya menyampaikan, ketika Bapak Ibu hadir dalam sebuah ibadah, dalam ibadah rayon, ibadah doa, ibadah seperti ini, Bapak Ibu menghargai orang-orang yang hadir dalam ibadah itu. Lalu Bapak Ibu memberi nilai tambah.
Saya hanya hadir saja Bapak. Tidak apa-apa, itu nilai tambah yang kau beri sebagai seorang hamba. Bapak kasih Tuhan Yesus, ini bagian yang saya membagikan tentang hamba. Yang selanjutnya saya mengutip tentang hamba yang berhubungan dengan lemah lembut. Ketika berhubungan dengan penyerahan hak, berhubungan dengan pasti berhubungan dengan sabar, pengendalian diri dan lemah lembut. Alkitab dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 berkata begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Bapak kasih Tuhan Yesus, kebesaran, kehebatan seseorang dimulai dari kebesaran hatinya. Sekali lagi, kebesaran, kehebatan seseorang dimulai dari kebesaran hatinya. Nilai dari seorang hamba yang kita taruh hari ini dalam jemaat GBI Mawansara, menumbuh kembangkan kesabaran kita. Dan ketika kita menjadi kehidupan kesabaran itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, saya mempercayai dia menumbuhkan kebesaran hati. Dan itu akan menumbuh kembangkan hebat, karakter hebat dalam diri kita. Bapak kasih Tuhan Yesus, selanjutnya saya akan menyampaikan berhubungan dengan taat. Taat ini dalam bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia menyebutnya senantiasa atau setia melakukan perintah. Taat ini berhubungan dengan loyal. Lawan kata dari taat adalah tidak taat. Lalu sama artinya dengan berontak. Sama artinya dengan bahasa Inggris disebut dengan rebellion. Rebellion. Kata dasarnya rebels. Rebels itu pemberontak. Rebels, pemberontak, rebels. Kata dasarnya. Dan ada satu ayat dalam Alkitab yang menggunakan kata rebellion. Dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-23. Dalam bahasa Indonesia disebut begini. Sebab pendurhakaan adalah sama dengan dosa tenung. Dan kedegilan, keras kepala adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Samuel ketika Saul melakukan tindakan-tindakan pemberontakan. Kata pendurhakaan dalam bahasa Inggris, terjemahan apapun di dalam Alkitab bahasa Inggris, dia akan menggunakan kata rebellion. Dia akan menggunakan kata pemberontakan. Dia akan menggunakan kata tidak taat. Dia akan menggunakan kata tidak setia. Karena itu, ketika berhubungan dengan taat, maka kita akan berhubungan dengan tidak taat dan akan berhubungan dengan tidak setia. Dan tidak setia dan tidak taat dikategorikan sebagai pemberontakan. Dan tidak taat dan dikategorikan sebagai pemberontakan itu di dalam firman Tuhan 1 Samuel pasal 15, dia sama seperti dosa bertenung atau dia sama seperti suanggi. Dia sama seperti tukang pelet. Sekali lagi saya menyampaikan bagian ini. Ketika terlalu banyak ketidaktaatan dalam kehidupanmu, setiap hari, setiap waktu hidup kita penuh dengan ketidaktaatan, maka yang terjadi adalah pemberontakan. Dan di dalam pandangan Tuhan, yang berhubungan dengan ketidaktaatan itu sama seperti orang suanggi. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu tentang kehambaan. Karena itu, mari izinkan belajar tentang hamba. Bapak kasih Tuhan Yesus, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat. Bapak Ibu kalau punya Alkitab, saya tidak setia di sini, sedia di layar. Dalam pertama 2 Samuel pasal 20. Tentang
kisah tentang pemberontakan Seba bin Bikri. Raja Daud memimpin dan ada seorang yang bernama Seba bin Bikri. Seba bin Bikri ini tidak suka dengan kepemimpinan Raja Daud. Karena itu Seba bin Bikri ini dia mulai kumpul orang-orang, lalu kemudian dia mulai berkata, kita tidak bisa dengan raja seperti ini. Apa yang kita dapat untung dari raja seperti ini? Dia mulai mengumpulkan orang-orang dan dia mulai menyampaikan kata-kata vokal terhadap kepemimpinan Raja Daud. Lalu Raja Daud memerintahkan Amasa untuk pergi mengejar Seba bin Bikri. Tapi Amasa pergi, dia tidak melakukan perintah Raja Daud. Dia berusaha pelan-pelan, diam-diam, tidak mencapai hasil yang diinginkan oleh Raja Daud. Setelah itu, Raja Daud memerintahkan Abisai dan Yoab untuk pergi. Lalu Abisai dan Yoab pergi. Yang pertama adalah mereka membunuh Amasa. Kemudian baru mereka membunuh Seba bin Bikri. Saya ingin menyampaikan begini. Seba bin Bikri ini adalah seorang pemberontak yang vokal. Secara nyata dia bilang dengan Daud. Kemudian Amasa ini adalah seorang pemberontak yang sembunyi-sembunyi. Omong pemimpinnya di belakang. Iya Tuhan, baik Raja Daud, saya siap melakukan perintah Raja Daud. Tapi pada saat dia sudah masuk untuk sampai mendekati Seba bin Bikri, dia usahakan pelan-pelan, dia bilang, Raja son tahu, sonde apa-apa, Raja son tahu. Karena itu Daud lalu memerintahkan Yoab dan Abisai pergi. Dan Yoab dan Abisai inilah contoh dari orang-orang yang taat. Saya ingin menyampaikan bagian ini tentang ketaatan. Ada orang yang memang tidak taat dan omong langsung-langsung. Tapi ada orang juga yang tidak taat dan omong sembunyi-sembunyi. Bapak kasih Tuhan Yesus, dan Alkitab mencatat bahwa dong semua dimusnahkan. Selanjutnya, saya mau mengajak ke Bapak Ibu untuk masuk dalam karakter kerendahan hati dari ciri orang hamba. Dalam karakter tentang rendah hati dalam ciri orang hamba, saya mau menyampaikan bagian ini. Ini adalah salah satu karakter dari Allah dan diteruskan kepada manusia yang tidak bisa ditiru oleh iblis. Karena iblis pada dasarnya sombong. Karena itu dia tidak bisa tiru rendah hati. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, dalam kitab pertama Petrus pasal 5 ayat 5 sampai dengan 6, saya bacakan bagi kita. Demikianlah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak kasih Tuhan Yesus, dari pembacaan firman Tuhan pertama Petrus pasal 5 ayat yang ke-5 sampai dengan 6, saya merangkum dalam 4 bagian. Yang pertama, kita harus merendahkan hati seorang terhadap yang lain. Dan yang kedua, Allah sangat mengasihi orang yang rendah hati. Yang ketiga, mari merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, akibat dari kerendahan hati, yaitu Allah akan meninggikan engkau pada waktunya. Bapak kasih Tuhan Yesus, ini nilai hamba yang perlu diajarkan. Selanjutnya saya mau mengajak Bapak Ibu, ya, ada banyak tokoh hamba. Kalau kita baca dalam Alkitab, Yosua adalah seorang yang dipanggil sebagai abdi dari Musa. Hanya kerjanya pegang pedang Musa.
dilatih terus sampai ada waktu Tuhan mengizinkan Yosua memimpin. Kita juga membaca banyak hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab yang dimulai dipanggil dari hamba. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat tentang Ribka dalam Kejadian pasal 24. Suatu waktu dia keluar dari rumahnya siang-siang untuk mengerjakan pekerjaan biasa sebagai seorang anak dalam rumah. Setelah dia keluar, di sumur dia biasanya timba air, dia melihat ada rombongan orang. Sepertinya ada orang kaya dengan unta-unta, dengan barang-barang perhiasan, dengan banyak sekali orang-orang yang mengikuti dia. Dia tetap melakukan seperti biasa. Saya percaya bukan hanya Ribka, mungkin setelah Ribka ada beberapa orang yang datang. Dia lalu mengambil air seperti biasa. Pada saat dia mengambil air, orang yang berdiri, yang sepertinya orang kaya yang berdiri di situ meminta dia, kalau boleh kasih saya minum. Ribka lalu kasih airnya, dia bilang, ini air, mari minum. Setelah itu Ribka bilang begini, kalau hanya kasih minum Tuhan, saya akan buka kasih minum unta-unta yang ada bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar kehambaan dari yang dimiliki oleh Ribka. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 24, pada saat Alkitab menulis tentang Ribka dan memperkenalkan Ribka pertama, maka yang disebut adalah anak gadis itu sangat cantik parasnya. Saya mau masuk dalam bagian ini seperti permulaan saya sampaikan. Seorang yang menyembah Tuhan, seorang yang menyembah Yesus Kristus Tuhan, seorang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, pasti dia akan memancarkan pesona Allah. Bagaimana dia memancarkan pesona Allah? Kemanapun, karena dia menyembah Tuhannya. Karena Tuhannya dia adalah Tuhan yang mempesona. Tuhan dia adalah Tuhan yang indah. Maka kehidupannya akan memancarkan keindahan. Karena kita akan menjadi sama serupa seperti apa yang kita sembah. Alkitab menyampaikan, mendeskripsikan pertama kali tentang Ribka adalah dia sangat cantik parasnya. Karena apa? Karena dia seorang yang menyembah. Seorang hamba yang menyembah. Kalau seorang yang menyembah, pasti dia punya kehidupan kehambaan. Bagaimana saya menemukan dia mempunyai kehidupan seorang hamba? Pertama, orang asing. Dia hanya datang bilang tolong beri kasih minum. Ribka lalu ambil untuk tuangkan. Seorang yang punya kebiasaan sebagai seorang hamba, pasti dia punya hati yang rela. Seperti Ribka, dia rela. Seorang yang punya hati seorang hamba, pasti dia punya keinginan untuk melakukan yang terbaik. Dia bukan hanya memberi minum, karena orang ini memberi minum, meminta minum, lalu dia ambil, dia kesedia minum, memberi minum. Tidak, dia bilang, saya akan memberi minum unta-unta dari Tuhan. Dia kembali ke sumur, dia lalu mengambil air, lalu memberi minum unta-unta. Seorang yang punya hati hamba, seorang yang punya kehidupan kehambaan adalah seorang yang mau melakukan lebih dari biasa, melakukannya lebih dari yang diminta. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, di dalam kehidupan berjemaat kita, untuk kita memberi nilai tambah dalam jemaat kita, selain kita memang hadir dalam ibadah-ibadah kita untuk menunjukkan bahwa kita seorang yang mau memberi nilai tambah dalam ibadah-ibadah kita, kita juga perlu memberi hal yang lebih terbaik, yaitu beta yang paling pertama hadir di rumah itu pada saat ibadah. Jadi bukan beta yang paling terlambat. Seperti juga datang dalam ibadah minggu, kita memberi nilai tambah. Seperti Ribka memberi nilai tambah lebih karena punya kehambaan, maka dia menjadi orang yang melakukannya lebih. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu dalam memberi nilai tambah sebagai bagian dalam jemaat Mawar Saron. Maka kita yang paling pertama hadir dalam ibadah rayon.
bukan ketua rayon, bukan ketua rayon. Kita usahakan memberi yang hadir yang paling pertama. Dalam ibadah-ibadah di gereja, kita adalah orang pertama yang hadir dalam ibadah. Dalam ibadah-ibadah doa atau para pendoa yang melayani sebagai pendoa pagi-pagi dalam gereja Tuhan, maka kita ambil keputusan, saya pendoa yang paling pertama hadir, bukan pendoa yang paling datang ke belakang. Saya jemaat yang paling pertama hadir dalam gereja. Saya jemaat yang paling pertama datang dalam ibadah rayon. Itu melakukan lebih, memberi nilai tambah sebagai seorang hamba. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya mengajak Bapak Ibu untuk memberi nilai tambah sebagai seorang hamba. Bukan hanya seperti Ribka, bukan hanya dia memberi minum, tapi dia memberi nilai tambah. Saya yang paling duluan, bukan saya yang paling ke belakang. Kalau kemarin kita adalah orang-orang yang datang paling ke belakang, mari kita ambil keputusan, beta yang paling duluan. Datang ke kerja, beta yang paling duluan. Kalau Bapak Ibu, kami anak-anak tahu Opa seperti itu. Opa jam berkantor 6:30 sudah sampai kantor. Orang yang paling pertama hadir di kantor. Di gereja, Opa yang paling pertama hadir di gereja. Kesaksian tentang Opa paling pertama hadir di mana-mana itu paling diceritakan. Saya ingat pada saat Om Stephen Talo nikah, karena ipar Om Stephen Talo itu adalah pemimpin pertama saya ketika saya menjadi PNS di kantor. Pada saat Om Stephen Talo nikah, 1 jam sebelum pemberkatan, 1 jam sebelum pemberkatan, Opa sudah ada di gereja. Lalu pimpinan saya ini datang ke gereja, kaget, wah pendeta sudah ada, pun cepat lagi. Beberapa tahun, jadi itu kira-kira mungkin 5 tahun setelah nikah, saya jadi CPNS dan saya jadi staf dari orang ini. Lalu dia bilang begini, saya baru ketemu pendeta yang paling taat dan paling cepat hadir. Semua pendeta pasti paling terlambat, walaupun telah disediakan oto. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu memberi nilai tambah. Begitu saya menjadi bagian dari Jemaat Mawar Saron, menjadi bagian dari Rayon A, saya memberi nilai tambah dengan hadir paling duluan. Ketika saya datang ke ibadah gereja, dimulai jam 8, saya akan jam 8 pas hadir di sini. Tim altar ada kesibukan, semua orang pagi-pagi yang melayani pagi-pagi hari itu, mereka menyiapkan diri dengan kesibukan tingkat tinggi pada saat persiapan untuk masuk jam 8. Saya datang, saya melihat, oh ada kekurangan sini, ada kekurangan sini. Saya memberi tambah kepada ibadah kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memberi nilai tambah. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, ketika Ribka memberi minum sesuai permintaan dari hamba dari Abraham ini, Ribka memberi bilang begini, minumlah Tuhan. Seorang hamba tetap menaruh respek kepada semua orang, penghormatan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, selanjutnya saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat tentang Andreas. Bapak Ibu pasti lihat Andreas, membaca Andreas, murid pertama dari Yesus. Tidak terlalu terkenal, tapi dia memberi nilai tambah. Kalau Bapak Ibu membaca, Bapak Ibu akan menemukan bahwa penginjil pertama adalah Andreas. Karena dia memperkenalkan Yesus kepada Petrus. Kami telah menemukan Mesias. Lalu dia ajak Petrus. Penginjil internasional pertama bernama Andreas. Karena dia yang memperkenalkan orang-orang Yunani kepada Kristus. Di dalam kitab Yohanes pasal 12, Andreas lah yang memperkenalkan orang-orang Yunani kepada Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, Andreas lah yang memberitahu kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dia ada dalam komunitas
tidak dikenal sebagai seorang murid yang hebat seperti Yohanes, Petrus dan Yakobus yang selalu dekat dengan Yesus. Seperti Petrus yang terkenal, tidak dikenal seperti itu. Tetapi ketika dia ada di dalam komunitas itu, dia memberi nilai tambah sebagai seorang yang hamba. Melayani dengan tidak perlu terlalu terkenal. Melayani dengan melakukan semua yang terbaik yang dia bisa. Ketika Petrus mencari Tuhan, dia membawa Petrus menemukan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya ketika membaca kehidupan Andreas, saya menyebutnya dia memburu Tuhan. Dia seorang pemburu Tuhan. Dia berusaha untuk mencari Yesus, Mesias, nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Dia mencari kemana-mana. Lalu kemudian dia menemukan Yohanes Pembaptis. Dia cari Yohanes, dia hidup bersama dengan Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus anak domba Allah. Lalu dia pun mengikut Yesus. Dan Alkitab mencatat dia murid pertama. Dan murid yang pertama yang memburu Tuhan, mencari Tuhan di mana-mana, dia memperkenalkan Tuhan kepada Petrus. Dan Petrus akhirnya menjadi seorang yang hebat, yang terkenal karena dari Andreas. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya jemaat biasa Bapak Gembala. Saya punya banyak apa-apa Bapak Gembala. Saya tidak bisa Bapak Gembala. Saya tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan ini. Saya bukan seorang penyanyi Bapak Gembala. Sebagai bagian dari jemaat, nilai tambah yang kita boleh beri sederhana saja. Hadirlah dalam ibadah-ibadah kita. Beri nilai tambah di ibadah-ibadah kita. Hadirlah dalam doa-doa kita. Beri nilai tambah dalam persekutuan-persekutuan doa kita. Hadirlah, bahkan bukan hanya sekadar hadir, melakukan lebih. Saya yang paling pertama hadir. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, dari tokoh kedua ini, saya mengajak Bapak Ibu ke tokoh terakhir, yaitu Tuhan Yesus Kristus kita. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Hamba. Filipi 2 ayat yang ke-6 yang tadi saya bacakan dan ayat ke-7. Walaupun dalam rupa Allah tidak dianggap sebagai kesetaraan, dia mengambil rupa sama seperti hamba. Dia mengambil rupa menjadi budak supaya kita diselamatkan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, Yesus Tuhan kita memberi contoh tentang kehambaan sampai pada waktu dia ada di Taman Getsemani. Seperti khotbah pada Jumat Agung saya menyebut berawal dari Getsemani. Di Getsemani Yesus berdoa, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu jadi." Di dalam Getsemani sebenarnya dia bisa mengambil kesetaraannya sebagai Allah untuk melakukan bagian. Pada saat dia ditangkap, Yohanes mencatat bahwa ketika kami mencari Yesus dari Nazaret, lalu Yesus berkata, "Akulah dia." Maka setiap orang yang datang jatuh reba. Kuasa Allah bersama-sama dengan dia sehingga mereka jatuh reba. Tetapi pada saat itu pun dia tidak mengambil bagian sebagai Allah, tapi dia tetap mengambil bagian sebagai hamba dan budak untuk kita. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa mengambil bagian menjadi seorang hamba. Apa yang paling hebat yang kita punya hari ini? Ketika saya mengingat hari-hari saya sebelumnya, saya melihat sonde ada arti dibanding dengan kehebatan Yesus. Sonde ada arti. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, mungkin ada ketidaktaatan, mungkin ada tidak setia, mungkin ada tidak merasa bahwa paling bisa dan paling mampu dan paling segala-galanya. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk punya kehidupan hamba. Ada contoh kehidupan hamba banyak sekali dalam gereja Tuhan, dalam jemaat. Dan saya mengajak Bapak Ibu mengingat Opa yang seorang hamba.
Saya mengajak Bapak Ibu, Bapak Paul yang juga mengambil bagian keputusan untuk menjadi seorang hamba. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menjalani kehidupan sebagai seorang hamba. Saya yang pertama hadir dalam ibadah, dan saya juga mungkin yang paling pertama untuk bisa hadir dalam ibadah doa-doa. Mari ambil keputusan seperti itu. Yesus menjadi budak yang paling hina sebelum menjadi korban domba yang tersembelih di Golgota. Karena kita. Bagian akhir yang saya mau sampaikan bagi kita. Saya bacakan bagi kita. Kita berhak menjadi hebat sampai batas kita bersedia melayani. Karena itu, berilah nilai tambah. Kita bisa menjadi hebat seperti apa yang kita cita-citakan dalam visi tahun 2021. Dimulai sampai batas kita melayani. Bagaimana cara saya melayani? Saya memberi nilai tambah. Bagaimana cara saya memberi nilai tambah sebagai bagian dari jemaat? Sederhana saja. Hadir di ibadah raya, hadir di ibadah doa, supaya kita menghargai tuan rumah yang menyelenggarakan ibadah di rumahnya. Dan bukan hanya sekedar hadir, tapi kita orang pertama yang hadir dalam ibadah itu. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau berkata, kita berhak menjadi hebat sampai batas kita bersedia melayani. Karena itu, berilah nilai tambah. Tuhan berkati kita sekalian. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyi haleluya kau Allah yang hebat. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri.
Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah karakter kehambaan tumbuh kembang dalam jemaat GBI Mawar Saron. Biarlah kami menjadi orang-orang yang melakukan lebih lagi, melakukan yang lebih lagi sebagai bagian dari komunitas GBI Mawar Saron. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke hadapan-Mu Tuhan pagi ini. Biarlah segala yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami terjadi bagi setiap kami. Dan biarlah nama-Mu ada di setiap kehidupan kami sepanjang minggu ini dan sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa Allah yang kuasa melakukan mujizat di tengah kami. Kami berdoa biar yang sakit berkata kami sembuh. Kami berdoa biar yang lemah berkata kami kuat. Biarlah kami semua yang ada di sini berkata bahwa Allah hebat bersama dengan kami sehingga kami cakap melakukan perkara-perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi yang ulang tahun sepanjang minggu ini. Allah memberkati setiap mereka yang ulang tahun dan Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Nona Anita Isu kami berdoa dan Nongki Denu kami berdoa memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan ada di kehidupan mereka. Kalau mereka belum menemukan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah memberi diri untuk ditemui oleh mereka. Lakukan bagian-Mu di kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kemerdekaan bersama dengan kehidupan mereka. Allah juga bersama-sama di dalam pekerjaan, dalam pelajaran sekolah mereka. Dan biarlah tumbuh kembang pengakuan dan Tuhan di kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dalam minggu depan kami akan pada minggu yang terakhir kami akan bersama-sama melayani di Toinunu. Setelah ibadah minggu kami akan semua pergi bersama-sama dalam ibadah di Toinunu bersama dengan jemaat di Toinunu. Setiap tim yang akan pergi untuk mempersiapkan, kami berdoa memberkati, dan tim yang mempersiapkan di kota ini, di gereja ini, kami juga berdoa memberkati. Kami akan memberkati jemaat saudara-saudara dan kami akan memberi nilai tambah terhadap keluarga-keluarga yang mengalami bencana di wilayah Toinunu. Kami berdoa memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa berterima kasih kepada tim dari BPD Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta GBI. Kami berdoa berkati dalam nama Tuhan Yesus atas donasi yang telah mereka memberikan dan mempercayakan GBI Mawar Saron yang akan menyalurkannya. Kami berdoa berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Gideon dan tim pelayanan BPD di dalam nama Tuhan Yesus. Juga memberkati setiap kota-kota di mana BPD GI, BPD Jawa Tengah dan DIY melayani. Memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati donasi yang mereka beri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, akhir dari ibadah ini Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati kami. Kami berdoa Bapa di surga, izinkan kami masuk di air yang tenang, di padang yang berumput hijau di kehidupan kami. Kami berdoa karena kami percaya Engkaulah gembala kami. Engkau gembala yang akan berjalan di depan kami. Engkau bergembala yang berjalan bersama-sama dengan kami. Bahkan ketika kami dalam keadaan lemah, Engkau akan mendorong kami maju terus dan maju terus. Kami berdoa Bapa di surga, teruslah bawa kami pada kemenangan-kemenangan di kehidupan kami. Kami tahu ada tantangan-tantangan, kami tahu ada masalah-masalah, tapi kami juga tahu kalau gadamu dan tongkatmu akan tetap memberi iman kami dan pengharapan kami. Kami berdoa, izinkan kami, piala kami penuh dengan keberkatan, dan izinkan keberkatan Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti setiap kami di sepanjang hidup kami. Kami berdoa biarlah rumah tangga kami berdoa di bawah rumah kami, di tempat kami tinggal adalah tempat Allah mengizinkan malaikat-malaikat Tuhan berkemah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjaga sekitar rumah kami, Tuhan menjaga setiap tempat usaha kami, Tuhan menjaga setiap tempat di mana kami pergi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah menjaga kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biarlah pemeliharaan-Mu sempurna di kehidupan kami. Seperti apa yang Tuhan katakan,
kepada kami ketika kami masuk di dalam tahun 2021, bahwa negeri yang kami diami, tempat yang akan kami lalui, kota yang akan kami tinggali adalah kota yang dipelihara oleh Tuhan dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Kami berdoa setiap kehidupan kami dipelihara oleh Tuhan dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Jadikan kami garam-Mu dan terang-Mu di setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi bagi Engkau Kristus Yesus di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menerima setiap berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.